adikku. Gerakan satu rumah satu jumantik melawan demam berdarah cikungunya. Jika renjang manesan hepatitis, semua kita berantas habis. Menguras dan menutup mendaur ulang, bersihkan sarang nyamuk dan jentik. Budayakan PSN, keluarga sejahtera, Indonesia sehat, Indonesia jaya. Budayakan PSN, keluarga. Gimana Pak Dewan? Nah, tuh. Nah iya. Belum ketemu. Biasa saya yang ke sana. Siap. Siap. Ada aja yang dibeli. yang bertepatan di wilayah RT 7 RW 05 Kelurahan Susukan. Terkait dengan hal ini, kepada Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kami haturkan selamat datang dan terima kasih atas berkenan hadirnya untuk mengikuti apel sekaligus tindakan langsung ke lokasi grebek PSN. Terkait dengan hal ini, kami selaku pengurus RW 05 menghaturkan selain terima kasih, kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada hari ini. Yang kedua, terima kasih kepada segenap para pembina wilayah kita, mulai dari Bapak Camat, Bapak Lurah beserta jajarannya. Baik, mohon maaf kita rubah caranya Bu ya. Kita ngadep timur aja Bu ya. Ya, biar katanya penuh. Sekali lagi mohon maaf. Silakan Ibu dua baris saja Bu, langkah ke depan, jalan. Sapa depan, setengah lengan, lancang kanan, gerak. Ibu perhatikan Bu, barisannya Bu yang paling depan.
Yang belakang Bu, biar kelihatan rapi kita Bu. Tegak, gerak. Mohon izin Bu, yang pakai tas bisa taruh di belakang nggak Bu? Biar enak. Iya. Nanti biar dokumentasi, biar cakep. Nah, kelihatan kok nanti di belakang. Suruh dicetak. Tegak, gerak. Serang tepat, gerak. Kiri pojok aja. Cakep-cakep banget ibu-ibu. Mohon izin Bu ya, ini kayaknya agak mereng nih. Ya, agak mereng nih. Ya, untuk pasukan saya ambil alih Bu ya. Siap, gerak. 2 langkah ke kiri, jalan. Pembina apel memasuki lapangan keacara. Apel pemberantasan sarang nyamuk dalam rangka antisipasi DBD tingkat Kelurahan Susukan tahun 2024 dimulai. Penghormatan kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Jumantik.
Hakim. Ya. Gracias. Mantap. Terima kasih. Ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua yang saya hormati Pak PLT, Pak Sujamat, atau Pak Sekjam. Tahu Pak Sekjam? Belum Pak Jamat. Sengaja saya tenteng-tenteng mana jenderal. Saya jadi wakil Jamat tuh. Biar tahu ya tuh ya, kerja Jamat di dalam terus. Yang saya hormati Pak Lurah, Susukan, Pak Jajaran, Pak Babin Kaptimas, Babinsa, Pak Mantol, Pak Mantol, Pak Jampol BP, Ibu Kepala Puskes, Pak RW, Pak Panglima, Pak Jajaran, Pak LMK, Pak RT, 11 ya Pak ya? 1 sampai 5, Pak RT zona merah ini. Apa lagi yang itu? FKDM mana FKDM? Oh, siap. Ibu-ibu PKK, Ibu Ketua PKK dulu, beserta jajaran, dan seluruh kader Jumantik. Merah putih apa nih Pak? RT, Oh ini Petra ya? RT, Pak RT. Biasanya Petra itu. Pak RT lu nggak di situ? Ya, biarin kita jemur. Tuan rumah ngalah. Iya. Dan seluruh yang hadir yang belum saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini pagi ini selalu diberikan rahmat hidayah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat silaturahmi, serta nikmat-nikmat yang lain sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka apel siaga dan waspadaan demam berdarah di Kelurahan Susukan. Selawat dan salam juga kita hadirkan kepada Nabi besar Baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian kita diberikan syafaat di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di apel yang dilaksanakan oleh Pak Lurah ini. Dulu tingkat kecamatan sudah melaksanakan apel siaga juga. Ini ada yang hadir dulu ya. Tentunya udah tahu apa yang saya sampaikan. Ada yang ingat nggak? Kalau ingat, saya kasih hadiah. Nah, iya dikasih yang 1000 Jumantik saya kumpulin kan. Ada yang ingat? Berarti uang saya utuh. Kalau ada yang ingat maju ke depan apa yang saya sampaikan waktu itu. Oh belum bisa jadi lurah, berarti kalau lurah itu Bu, kalau disuruh tunjuk tangan walaupun salah. Itu ilmu pamong Bu. Jadi dulu mungkin saya sampaikan, saya minta dulu bukan satu rumah satu Jumantik. Ayo, ingat kan? 2 kan? Nah, begitu saya ngomong 2 apanya? Saya burungnya 2. Oh punya 4 tuh ya? Mantap. Jadi karena DPD di Jakarta Timur
semakin meningkat, khususnya di Kecamatan Ciracas dari posisi kelima sekarang keempat kalau nggak salah Bu Dokter ya. Oh 3 malah. Ini kalau 3 camat sudah rawan ini udah. Kalau ke 1 itu udah dekat dari 5 katanya. Dari 5 sekarang 3. Biasanya langsung ke 1 ini tadi. Nah kalau langsung ke 1 camat diundang ke wali kota. Diapain camatnya? Pakai selempang merah. Terus camat nyari nih kelurahan mana nih biang keroknya nih. Waspada Bu, ibu yang di sini penduduk yang sedikit antara Susukan sama Rambutan ini rawan. Siap Pak lurahnya ini. Kenapa? Karena IR itu kan dibagi 100.000 penduduk. Walaupun kasus banyak tapi penduduknya banyak, IR-nya rendah. Nanti dibagi 100, nah kayak di Bubur tuh. KDW banyak kasus. Tapi dia IR-nya di bawah karena penduduknya 60 ribuan dia. Nah di Susukannya 40 ribu ya Pak Lurah ya? Tuh. Jadi kalau di KDW 8, di sini 4, masih sini yang tertinggi nanti. Terbukti nih kasus 3 kemarin katanya Bu ya. RT berapa itu? 6. RT-nya RT berapa? Mana kadernya ini? 4. Yang punya kader kasus siapa? RT 6. 4. Di sini ada? Nggak ngaku tuh. RT 6. Nanti pokoknya terserah Pak Lurah nih. Kalau camat nyari lurah Iya ada. sama Kapustu yang merah daerahnya, ntar Pak Lurahnya nyari Pak RW-nya. Pak RW RT mana? RT balas dendam lagi ke kader. Kader balas dendam ke rumah ntar. Untuk itu kita harus tanggung jawab bersama karena kita tanggung renteng Bu ya. Jadi DPD nggak bisa Pak Lurah doang sendirian, nggak bisa kader. Satu Jumate tadi, satu kader, satu rumah masih belum cukup. Semua harus terlibat seluruh jajaran Pak Polisi, Pak Tentara, Anpol, seluruh stakeholder seperti yang sudah diperintahkan oleh Pak Gubernur. Kita semua sebagai warga masyarakat wajib hukumnya melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk setiap minggu 2 kali, Selasa dan Jumat. Yang rutin kan Jumat biasanya, ya karena sudah menjadi wabah ditingkatkan menjadi 2 kali. Ini biasanya selama musim hujan siklusnya seperti itu. Jadi saya dengar kemarin di sini sudah ada yang meninggal. RT-nya siapa? Siap, saya. Kadernya mana kadernya? Semua ada satu grup berarti itu. Ibu kalau pas ingat juga. Tapi telat bohong. Ini udah 3 hari baru dibangun. Kalau ada orang yang bandel kasih tahu Pak Lurah. Urusan Pak Lurah nanti. Misalnya nggak mau dimasukin, biasanya ada. Itu Pak Lurah bawa Pak Babinsa sama Pak Binmas. Kalau orang-orang yang bandel-bandel itu baru satu masalah DPD, belum lagi STBM udah kosong sini ya. Ada zero. Yang daerah lain DPD, lain STBM, lain stunting lagi. Jadi tolong tuh ya, kita memperkecil masalah. Nanti sampaikan Pak RT pada warga. Nanti Bu Dokter tolong dibikinkan himbauan. Kemarin katanya yang sakit nunggu 3 hari. Setelah digigit nyamuk, badannya meriang, panas. Katanya nunggu gitu. Mau gede. Pokoknya sekarang yang sampaikan Bu ya. Jadi kalau Ibu jumantik ke warga, sampaikan tuh yang punya anak tuh, yang punya bapak juga sampaikan bahwa sekarang kalau sudah nih meriang nih, mendingan langsung ke puskes dan bayar kok, kan ada kartunya.
Jadi langsung ke puskes, tidak perlu nunggu 3 hari. Kalau dulu nyamuknya masih belum pinter, bisa ditunggu 3 hari. Sekarang nyamuknya canggih, udah nggak perlu 3 hari, begitu cuk, langsung kontak dia. Nah begitu telat 3 hari ya dia udah reaksi kan. Belum lagi kalau penuh rumah sakitnya. Jadi tolong sampaikan ke waktu ibu keliling, sampaikan ke warga yang punya anak, yang punya keluarga di situ, bahwa kalau sudah pertama terasa badan demam, langsung, nggak pakai kira-kira lagi, langsung anggap aja udah DB, langsung ke puskes terdekat. Jadi ada pustu, ada puskes kecamatan. Kalau susukan punya kecamatan, kalau rambutan pusku. Jadi lumayan nih, kalau susukan punya kecamatan ada gede. Jadi tolong sekali lagi sampaikan ke warga yang demam harus langsung ke puskes. Ya, nggak perlu dokter, di situ ada tenaga medis. Kalau dokternya nggak ada, kan tenaga medis tahu nyari-nyari dokter lagi. Dokter nggak ada, kalau nggak dipegang dokter nggak mau. Jadi itu ya Bu ya, tolong itu sampaikan ke warga. Terus berikutnya tetap sampaikan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Itu kuncinya itu. Nyamuk bersarang gara-gara ada sampah di lingkungan rumah, ada baju di dalam rumah, ada burung. Ini ada yang punya burung nggak Bapak-Bapak ini? Hah? Di rumah ada punya burung nggak Bu? Berapa ekor? Jadi tolong yang punya burung perkutut. Oh, perkutut kemana-mana deh. Kalau berkicau apa tuh? Kalau murai biasanya airnya diganti tiap hari. Karena apa? Murainya dimandiin, bapaknya aja nggak mandi, burung bapaknya nggak dimandiin, burung murainya dimandiin. Duluan itu nomor 1. Kalau perkutut, nah itu rada malu perkutut. Jadi kalau burung berkicau masih mending, dia minimal 2 hari sekali ganti. Jadi kalau burung perkutut, nah lihat tuh sambil dilihat tuh, nah ini punya perkutut, cek itu. Kadang bisa sebulan dia nggak ganti air, sampai berlumut itunya tuh. Ada nggak yang punya perkutut tuh? Ada. Nah ini ya, nanti dicek yang punya perkutut sangkarnya tuh. Ini T11. Jadi coba. Nah, kalau sampai lumutan itu berarti benar tuh. Berhari-hari nggak diganti airnya. Kan orang ganti air kan sambil diaduk gitu. Tempatnya sambil dibersihin. Karena saya juga pernah burung perkutut, pernah burung berkicau. Itu 12. Tuh. Aku belum tahu. Terus dicek tempat-tempat yang biasanya seperti biasa itu sudah paham kan, tetap dilakukan secara rutin yang 3M, terus ditambah plusnya apa aja Bu? Tahu, itu mah yang pokok. Masa lupa sih ilmunya? Masa Pak Lurah harus ngingetin terus? Kan udah ada di otak tuh. Kalau lagi jalan, Bu, tanam pohon. Nah, Bu, sudah punya kasa nyamuk nggak? Bu, udah punya abate nggak? Tanyain. Kalau nggak punya kasih. Ada Bu ya? Bu dokter ya abate ya? Oh, ada kasih. Itu untuk tempat-tempat yang nggak terjangkau. Jadi Ibu harus bawa peralatan tuh, sensor, abate, apalagi autan. Minta ke Pak Lurah kalau autan. Jadi warga suruh siap-siap autan, lavender, kasa nyamuk. Jangan gantung baju. Nah, ada cara-cara efektif untuk memutus rantai penyebaran DBD. Coba yang tahu ke sini.
Saya sering ngomong ini kalau PSN. Oh minta hadiah. Ayo. Pokoknya ada hadiah dari camat ntar. Gue mah dari ibu-ibu gue maju aja. 1, 2, 3, 4, 5. Maju dong. Saya yang maju masa. Kader nggak bisa. Aduh. Apa yang ibu bisa deh cara memutus selain yang 3M tadi ya? Coba maju bu. Lumayan dapat minyak goreng kok. Ya. Nama ibu. Nama saya Yatriana dari RT 12 RW 7. Satu, kita pakai kebenaran DBD ini sih ada cuma sedikit. Kalau kebenaran di RT saya pas lagi digerebek kayaknya nggak ada. Tapi ya satu ya, kita pakai opetrin yang diiniin sama puskesmas ya, dari kalau kita apa namanya opetrin yang pakai ini pak apa opitrat, pakai sedianya kasa, udah itu barang bekas yang bisa ditutup dan nggak apa bisa ditaruh air. Nah di situ udah itu diikat. Nah dari kasanya itu sampai iniin sampai kena air, lalu disimpan di tempat yang gelap. Itu satu. Kedua, untuk memutuskan rantai nyamuk di luar maupun di dalam, jangan ada air tergenang lebih dari 3 hari. Biarpun air sekecil apapun yang tergenang di air aqua atau gelas-gelas yang kecil itu jangan sampai ada. Karena biarpun ada 1 sendok air itu juga masih ada jentik nyamuknya. Udah itu ketiga, biasa ya 3M plusnya tetap, dan menanam tanaman lavender. Udah itu biasa lagi rajang itu pak, serai. Nah itu ya siap. Minyak goreng bu ya, beras. Lagi apa? Ini siap-siap kalau saya lagi ngomong nanti di mana kelurahan bocorin bu. Pak Camat kalau punya kuis harus belajar dari rumah. Jadi gitu salah satunya tadi bikin opitrat. Opitrat itu untuk menjebak nyamuk. Selain opitrat, tadi sudah disebutkan nama ibu itu. Terus bisa juga pakai ember isi air. Cuman opitratnya, kalau opitrat kan ditutup tuh bu. Jadi telurnya jatuh di bawah kain nanti. Dia nggak bisa terbang. Cuman ibu jangan pas dibuang itu langsung dibuang ke comberan lagi. Jadilah itu. Jadi buang ke tempat kering itu biar dia mati. Bisa juga air biasa tanpa pakai kain, itu lebih gampang lagi. Enggak, ibu sediain ember hitam, taruh di pojok-pojok yang banyak nyamuk. 5 hari dipanen tuh jentiknya. Jentiknya disaring, buang, airnya pakai lagi. Taruh lagi di tempat itu sampai 5 kali. Nah, nyamuknya lama-lama habis. Kenapa? Nggak bisa berkembang biak karena begitu ada telur kita ambil sebelum jadi. Karena apa? Nyamuk 6 hari udah jadi. Jadi kalau ibu 7 hari telat ngambil, nah itu udah bisa terbang nyamuknya. Jadi itu salah satu untuk memutus mata rantai nyamuk. Selain itu tolong tingkatkan kebersihan di lingkungan masing-masing, gitu ya. Jadi Pak RT tolong buat himbauan kepada warga, jangan sampai Pak RT segan. Nah udah Pak, saya aja bawel ke lurah tiap hari. Saya bawelin, jadi Pak RT bawel ke warga tiap hari nggak apa-apa, Pak RW bawel Pak RT nggak apa-apa. Tolong rapat bersama misalnya kan, Pak RW rapat dengan RT-RT dan pengurus, tetapkan untuk warga sanksi apa yang nggak mau kerja bakti.
silakan ditetapkan dengan kesepakatan. Nanti RT-nya ke warga tuh, masing-masing RT undang rapat. Warga yang malas mau diapain nih? Ada aja pasti di RT, karena saya jadi pengurus RT Manado. Jadi kita terapkan sanksi bagi yang nggak pernah hadir kegiatan, khususnya kerja bakti. Silakan, mau didenda uang, mau didenda bawa tanaman, lavender, silakan dimusyawarahkan di RT dengan dibikin berita acara. Jadi kalau ada warga, oh ini korupsi RT, nggak bisa. Ini kesepakatan kita. Karena kalau nggak pakai berita acara, Bapak dimasalahin, Pak. Terus seluruh warga tanda tangan, sepakat, ini sanksinya. Misalnya ada beli pot atau beli apa, karena disepakatin. Kalau nggak disepakatin itu Pak RT salah. Jadi apa-apa nanti sebelum dilaksanakan harus dengan persetujuan musyawarah di warga. Itu pegangan Pak RT. Kalau sudah pakai itu Pak RT, warga nggak bisa ngelak. Yang nggak datang salah sendiri, dianggap setuju, ya kan? Karena kalau diundang RT harus datang warga. RT kan nggak sering-sering undang kok, paling seminggu sekali paling cepat. Arisan RT juga sebulan sekali ya Pak RT ya. Nah kalau nggak datang di rapat, ditulis tuh dianggap menyetujui apa yang diputuskan oleh forum. Gitu ya, Pak RW juga bagi RT yang nggak datang dianggap setuju di rapat RW. Jadi enak, begitu. Ya harus punya inovasi lah jadi RT, jangan sampai oh Pak warga nggak mau. Memang dari dulu warga nggak mau kerja bakti itu malas kalau nggak dipaksa Pak. Cuman kader-kader aja yang rajin. Cuman saya belum ngecek aja rumahnya kader ada barang bekas Pak. Ayo, bisa nggak Pak Lurah dicek? Nanti kata warga rumahnya kadernya tuh Pak, ada akuarium yang nggak kepake Pak katanya. Itu sering saya dapat. Rumah sendiri nggak diurusin, rumah orang katanya mau diurus. Belum tentu di rumah Pak Lurah juga gitu. Di kantor Lurah deh, ini kantor kecamatan. Jam dulu pernah kecolongan. 50.000 satu jentik. Nah sekarang Pak Lurah juga gitu, cek kantor Lurah. Kalau ada jentik Pak Lurah harus kasih satu jentik 50.000. Itu tanggung jawab Sekel, karena Sekel yang pengurus rumah tangga. Jadi Pak Sekel harus muter tiap hari di kantornya. Jangan sampai Jumantik yang di RT itu datang ke kantor dapat jentik Pak Sekel tuh. Ya rasain, biar aja. Kan banyak PPSU di situ. Jadi cara-cara seperti itu harus diterapkan Bu. Jadi di perkantoran juga gitu. Tadi Pak RT silakan datang, misalnya ada sekolah di sini datangin tuh. Sekolah, kantor, jangan takut. Cek sama Pak Babin tuh kalau kantornya rada galakan nih, kantor apaan nih? Kantor preman gitu, bawa Pak Babin. Dicek ke dalam. Bagi kantor-kantor yang nggak bisa kerja bakti, lu mau nyumbang apa? Tanaman lavender, silakan. Cuma tetap lingkungan kantornya dibentuk, disuratin sama Pak Lurah nanti untuk setiap sekolah, kantor mempunyai apa itu namanya kader nanti ya. Nah duta sekolah, misalnya satu orang pengurus UKS ditambah berapa murid, itu juga mau saya undang kepala sekolah agar supaya di sekolah sudah ada jumantik kecil yang diharapkan nanti jumantik kecil ini pulang ke rumahnya ngomongin ke orang tuanya, karena anak itu lebih takut sama guru daripada sama orang tua. Kalau orang tuanya nggak nurut anaknya kan anaknya bisa guling-guling di kanan kan. Kalau nggak nurut, Pak saya disuruh Pak Guru Bapak harus muter rumah bersihin sampah, difoto, suruh kirim ke kepala sekolah. Nah itu pasti dilakukan. Nah, ini guru kan kadang cuek-cuek juga, guru nggak ngomong, ada yang guru nggak di sini. Nah, itu perlu disampaikan ke anak murid di sekolah khususnya. Nanti pulang dari sekolah anaknya disuruh itu PR sekarang, pekerjaan rumah kalian
pulang orang tuanya diminta untuk keliling rumah membersihkan sampah, cek jumatik, cek tempat-tempat yang biasa sarang nyamuk. Nah, kan enak, kader bisa rada ringan kerjanya. Kan setiap rumah pasti punya anak murid kan, setiap rumah ya Bu ya, pasti punya anak sekolah kan, baik itu SD, SMP, SMA pasti ada. Nah itulah yang mungkin sama kepala sekolah belum diterapkan. Kalau begitu di sekolah sudah beres, di rumah lebih galak lagi karena anaknya ikut menjadi polisi di rumah. Bapaknya nggak bisa berdaya udah kalau anaknya yang minta tugas sekolah nih Pak, itu lebih efektif daripada kader ngomong ke yang punya rumah. Lebih galakan bocah sih. Aku kalau ibu masih orang yang punya rumah masih berani marahin ibu. Tapi kalau orang tua ke anaknya udah nggak bisa ngomong. Jadi itu salah satu trik-trik yang bisa mungkin dilaksanakan di RT. Pak RT tolong, dan Pak RW dirembuk apa sih langkah-langkah termasuk tadi itu rapat kembali dengan warga yang nggak peduli dengan lingkungan, yang cuek dengan lingkungan, bisa dikenakan sanksi sesuai kesepakatan bersama, termasuk kerja bakti, termasuk pas jumantik, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan. Termasuk tolong ibu-ibu kader ya, kalau pas melaksanakan jumantik sambil dicek rumah-rumah itu ada disabel atau ada orang jompo, jangan sampai ada orang jompo ibu nggak tahu di situ. Jangan sampai kecolongan, terus ada keluarga yang nggak bisa jalan di situ, ada yang sendirian di batang kara, takutnya jatuh nggak ada yang tahu. Jadi tolong saling menanyakan. Itu kalau datang ke rumah itu kan di PPAP kan sering tuh dikasih tahu tuh. Karena PPAP-nya saya kasih tahu juga, suruh mengecek rumah kanannya. Sampaikan tuh, jangan cuek. Jadi bertetangga gitu Bu ya, sampaikan kepada rumah-rumah yang binaan ibu yang 20 rumah itu. Jadi jangan sampai ada tetangganya nggak punya beras, kita nggak tahu. Jangan sampai ada tetangganya sakit, kita nggak tahu. Ya, semua kita berkebersamaan dan berkolaborasi siapapun unsurnya di situ. Mungkin itu aja ya, udah panas ya, saya sampaikan. Masih kurang panas. Ya, mungkin saya kasih pantun, satu pantun dari Pak Camat. Pak Camat tadi punya pantun. Cakep. Sungguh indah mawar merah. Mawar dipetik, jangan diremuk. Hendak mencegah demam berdarah. Mari berantas sarang nyamuk. Karang sendiri loh ini. Ini aja dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi ini kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Laporan pemimpin apel. Terima kasih, bubarkan. Apel selesai, peserta apel diistirahatkan. Kepada pembina apel.